Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Almukti dari Universitas Muhammadiyah Riau, program studi manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang resume pertemuan 9 hingga 15 pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Baik, materi pertama yaitu pasar modal dan kartu plastik. Pasar modal adalah sarana untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana, emiten atau perusahaan, dengan pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor. Di Indonesia, pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia. Lalu kita masuk ke fungsi pasar modal. Yang pertama, sumber pendanaan jangka panjang. Perusahaan dapat memperoleh dana dari publik dengan menjual saham atau obligasi. Lalu yang kedua, sebagai sarana investasi, memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menanamkan dana dalam instrumen berpotensi imbal dan hasil tinggi. Lalu yang ketiga, transparansi dan efisiensi. Semua transaksi dicatat dan diawasi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Lalu, instrumen pasar modal. Yang pertama itu ada saham, sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Lalu yang kedua, obligasi atau surat utang jangka panjang dengan bunga tetap. Yang ketiga ada reksadana, investasi kolektif oleh manajer investasi. Lalu ada pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama emiten. Emiten adalah perusahaan yang menawarkan efek. Lalu yang kedua adalah investor. Investor adalah baik individu maupun institusi yang membeli efek. Lalu yang ketiga adalah lembaga penunjang seperti KSEI, KPEI, underwriter, dan juga manajer investasi. Poin berikutnya ada kartu plastik. Kartu plastik merupakan alat pembayaran modern yang digunakan secara luas dalam sistem perbankan digital. Lalu ada jenis-jenis kartu plastik. Yang pertama ada kartu kredit, yang kedua ada kartu debit, yang ketiga ada kartu prabayar. Adapun manfaat dan resiko, yaitu manfaatnya praktis, mengurangi penggunaan uang tunai, dan juga bisa dilacak pengeluaran dan pemasukannya. Lalu ada resiko. Resikonya itu ada penyalahgunaan data, biaya tersembunyi, pengendalian konsumsi yang menjadi sulit karena orang-orang akan menjadi lebih konsumtif. Lalu yang kedua ada pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Fokus utamanya adalah likuiditas dan efisiensi. Tujuan dan fungsi dari pasar uang. Yang pertama itu memberikan alternatif pembiayaan jangka pendek bagi perusahaan dan pemerintah. Lalu yang kedua, menjaga kestabilan likuiditas sistem keuangan. Yang ketiga, sarana bank sentral mengatur untuk jumlah uang yang beredar. Lalu ada instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang yang pertama itu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk menyerap likuiditas. Yang kedua ada surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu surat berharga yang dapat diperjualbelikan antara pelaku pasar uang. Yang ketiga ada call money, yaitu pinjaman antar bank dengan tenor sangat pendek, biasanya 1 hingga 7 hari. Lalu yang keempat ada commercial paper, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan besar. Yang kelima, deposito berjangka, yaitu simpanan di bank yang hanya bisa ditarik sesuai jangka waktu tertentu. Lalu siapa sih pelaku-pelaku yang ada di pasar uang? Biasanya itu yang pertama ada bank sentral, lalu yang kedua bank umum, yang ketiga perusahaan besar, yang keempat lembaga keuangan non-bank. Lalu kita masuk ke materi ketiga, yaitu sewa guna usaha atau leasing dan lembaga keuangan internasional. Yang pertama, sewa guna usaha atau leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dan dengan imbalan berupa pembayaran sewa secara berkala. Poin pertama yaitu sewa guna usaha atau leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dan dengan imbalan berupa pembayaran sewa secara berkala. Jenis-jenis leasing. Yang pertama ada finance lease. Lease memiliki opsi membeli aset setelah masa sewa selesai. Lalu, semua risiko dan manfaat ditanggung oleh lease. Yang kedua, operating lease, yaitu tidak disertai opsi kepemilikan. Lalu, aset-aset biasanya dikembalikan kepada lessor setelah masa sewa. Manfaat leasing. Yang pertama, tidak memerlukan modal awal yang besar. Lalu yang kedua, mempercepat pengadaan barang modal. Yang ketiga, memungkinkan usaha kecil atau mikro memiliki akses ke peralatan bisnis. Lalu leasing juga memiliki risiko. Yang pertama, keterikatan kontrak yang panjang. Yang kedua, biaya total biasanya lebih mahal dari pembelian tunai. Lalu poin berikutnya adalah lembaga keuangan internasional.
Lembaga keuangan internasional berperan penting dalam mendukung pembangunan dan stabilitas ekonomi global. Contoh lembaga dan perannya. Yang pertama IMF atau International Monetary Fund, yaitu untuk menjaga stabilitas moneter dunia. Yang kedua, memberikan bantuan keuangan saat terjadi krisis. Lalu yang kedua, World Bank, yaitu memberi pinjaman lunak untuk pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Lalu ada pun yang ketiga yaitu ADB atau Asian Development Bank, yang fokus pada pembangunan di kawasan Asia Pasifik, lalu menyediakan dukungan finansial dan teknis untuk negara berkembang. Materi berikutnya adalah anjak piutang atau factoring. Factoring adalah jasa pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan dengan cara mengambil alih piutang usaha yang belum jatuh tempo. Proses kerja factoring yaitu yang pertama, perusahaan menjual piutang kepada perusahaan factoring. Lalu yang kedua, factoring memberikan dana awal, biasanya 70 hingga 90% dari nilai piutang. Lalu yang ketiga, biasanya pelanggan membayar piutang. Sisa dana dikembalikan ke perusahaan, dikurangi biaya jasa. Adapun jenis-jenis anjak piutang, yang pertama with recourse, yaitu risiko gagal bayar tetap ditanggung oleh klien. Lalu yang kedua, without recourse, yaitu risiko gagal bayar yang ditanggung oleh perusahaan factoring. Adapun manfaat dari factoring atau anjak piutang, yaitu mempercepat arus kas perusahaan. Lalu yang kedua, mengurangi resiko piutang tak tertagih. Yang ketiga, menurunkan beban penagihan. Namun di samping manfaat itu, juga ada risikonya. Yang pertama, biaya jasa yang relatif lebih tinggi. Yang kedua, ketergantungan pada perusahaan factoring. Lalu yang ketiga, hubungan dengan pelanggan bisa terpengaruh. Lalu untuk materi selanjutnya adalah modal ventura. Modal ventura adalah investasi berupa penyertaan modal ke perusahaan rintisan atau startup yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, namun juga memiliki risiko yang tinggi juga. Lalu adapun karakteristik dari modal ventura. Yang pertama, tidak memerlukan jaminan aset. Yang kedua, investor memperoleh kepemilikan saham. Yang ketiga, fokus pada sektor-sektor inovatif seperti teknologi, kesehatan, dan juga energi. Adapun beberapa tahap pembiayaan. Yang pertama adalah seed capital, yaitu pendanaan awal untuk riset dan pengembangan. Yang kedua, startup financing, untuk mendanai kegiatan awal usaha. Yang ketiga, early stage, yaitu untuk ekspansi awal. Yang keempat, ada expansion stage, untuk meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas pasar. Yang kelima, exit strategy, yaitu penarikan dana investor melalui IPO atau akuisisi. Adapun kelebihan dari modal ventura, yang pertama, sumber modal tanpa agunan. Yang kedua, akses ke bimbingan dan jaringan investor. Namun di samping kelebihan, ada juga kekurangan dari modal ventura. Yang pertama, kontrol manajemen yang bisa berpindah. Lalu yang kedua, resiko kegagalan usaha yang tinggi. Lalu kita masuk ke materi ke-6, yaitu pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan kredit kepada masyarakat dengan jaminan barang berharga. Jenis-jenis layanan pegadaian. Yang pertama ada kredit gadai, yaitu pinjaman dengan jaminan emas, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Lalu yang kedua ada produk syariah, berdasarkan prinsip murabahah dan juga ron. Lalu yang ketiga ada investasi emas, tabungan emas, dan cicilan emas. Lalu yang keempat ada kredit usaha mikro atau KUM, pinjaman tanpa agunan untuk pelaku UMKM. Keunggulan dari pegadaian, yang pertama adalah proses cepat dan mudah. Yang kedua, tidak membutuhkan BI checking. Lalu yang ketiga, suku bunga bisa bersaing karena lebih rendah. Adapun risiko dari pegadaian, yang pertama itu biaya tebus bisa tinggi jika melebihi jangka waktu. Lalu yang kedua, barang jaminan disita jika gagal bayar. Lalu untuk materi terakhir yaitu adalah asuransi. Asuransi adalah mekanisme proteksi yang memberikan penggantian kerugian atas risiko tertentu dengan membayar premi. Nah, prinsip dasar asuransi yang pertama adalah insurable interest, yaitu tertanggung harus memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan. Lalu yang kedua adalah utmost good faith, yaitu kejujuran dalam memberikan informasi. Yang ketiga, indemnity, yaitu ganti rugi setara dengan nilai kerugian. Yang keempat, subrogation, yaitu hak penanggung mengambil alih tuntutan atas kerugian. Adapun jenis-jenis asuransi, yang pertama asuransi jiwa, lalu asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi properti, dan juga asuransi umum seperti kecelakaan dan juga perjalanan. Adapun manfaat dari asuransi yaitu adalah perlindungan finansial terhadap risiko. Lalu adapun risiko dari asuransi yaitu adalah biaya premi yang mungkin akan terus meningkat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.